Nangis nggak Ocudayan? Enggak nangis. Halo para, nangis nggak? Enggak. Aduh, gue kalau lihat ini gue gak sanggup sih sumpah sih. Rehan lu gila sih sumpah sih. Bang Suhen, bahas cinta ditolak kapak bertindak dong bang. Oke guys, ini kasus yang paling plot twist banget teman-teman ya. Gue sampai kayak wah. Pas gue tahu cerita aslinya, ternyata selama ini siapa dari kalian yang sudah terlanjur percaya kalau misalkan Raihan itu melakukan hal itu cuman karena ditolak cintanya, sesimpel itu. Ternyata dibalik itu, guys, kasus ini sangat complicated teman-teman ya, dengan cerita yang udah keluar dan bukti-bukti, dan ternyata ini tidak sesimpel itu. Pertama, gua nggak akan membenarkan tindakan Raihan. Lu koplok sih sumpah. Kalau misalkan bener ditolak cintanya, lu cari cewek lain. Kalau disakitin sama perempuan, cari cewek lain. Makanya siapa suruh lu pacaran? Dan gua di sini nggak membela satu sama lain, karena apapun yang terjadi akibat hubungan pacaran itu salah dua-duanya. Yang nyuruh pacaran siapa? Terlepas dia muslim, karena di muslim memang udah dilarang pacaran. Gue cerita dari awal nih biar agak nyambung gitu ya kan. Ada dua remaja, Raihan dan Farah. Mereka ini sama-sama mahasiswa dari kampus UIN Suska Riau. Ya mahasiswa kayak pada umumnya gitu. Temen, lawan jenis, kegiatan bersama, bahkan melakukan KKN pun bersama-sama. Ada setahu gua kalau KKN itu di mana-mana, nggak tahu ya kalau di kampus gua dulu itu KKN itu adalah sekumpulan dari orang-orang yang dipecah dari berbagai fakultas dijadikan satu kelompok. Nah setelah itu dari situ ternyata si Raihan ini suka dengan Farah. Nah menurut informasi mereka ini juga udah melakukan PDKT. Si cewek juga udah sering minta jemput, minta beliin ini itu, ya kayak pada cewek umumnya lah. Udah chat-chatan, udah video call, udah sering jumpa. Sampai kabarnya itu proposalnya itu pun dikerjain dengan si cowok ini. Sumpah lo harus dengerin sampai habis sih. Plot twist banget ceritanya, sumpah kayak film, sumpah guys. Intinya si Raihan ini tergila-gila dengan Farah gitu. Skripsi pun disuruh kerjain, ya dikerjain juga dengan si Raihan ini. Gimana lo ngeliat temen lo udah kecintaan dengan perempuan, tapi ini statusnya belum jelas, karena ya lo cuma bisa pendekatan doang. Di KKN gak banyak yang bisa lo lakuin. Biasa KKN itu tempat tidur juga laki perempuan dipisah kan. Dimana lagi dikabarkan kalau Raihan ini adalah introvert, dimana dia sering nunduk, jarang berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Nah biasanya tuh orang-orang begitu kalau udah suka dengan satu perempuan, dia tuh pasti ngejar terus. Ini cerita bukan menurut keyakinan gua ya. Kali itu gua memang mengambil dari sumber-sumber di internet. Nih gua cuma ngerangkumin untuk kalian. Ini gua bacain nih, seru banget sih. Pas KKN, posko cewek cowok dipisah. Beberapa hari pas KKN diadakan rapat di posko cewek karena lebih besar ruangannya. Si pelaku Raihan ini susah buat berinteraksi. Si korban ini dengan niat baiknya ngajak si pelaku ngomong, si Raihan. Nah kayaknya pelaku nggak pernah digituin cewek, kayaknya, makanya langsung terbawa hati atau baper. Terus pertengahan sampai akhir KKN, korban dan pelaku deket kayak orang pacaran. Nah kayak gue bilang tadi guys, PDKT tapi kan belum ada status nih, cuma udah deket. Korban gak mau selingkuh, dia gak mau sedekat itu sama pelaku. Cuman hal tersebut untuk kelancaran proker kelompok KKN mereka, biar si Raihan ini gak diem-diem aja. Jadi korban terus baikin Raihan biar terus kerjasama meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Intinya pelaku cuman mau diajak sama Farah, sama yang lain gak mau karena dia introvert. Apapun kegiatannya harus Farah yang ngajak si Raihan, kalau nggak si Raihannya nggak mau. Pas udah mau selesai KKN, pelaku mulai kelihatan bibit obses dan korban udah nggak nyaman. Pelaku mulai nungguin korban selesai kelas. Intinya si Farah ini mau ngasih tahu ke Raihan bahwasanya itu dia nggak mau lah. Itu ceritanya ya kan. Karena mungkin selama ini Raihan udah sangat effort banget nih untuk ngejar cintanya ke Farah. Setelah itu tiba-tiba ditolak, ya kan, ceritanya kan begitu. Marahlah si Raihan guys. Dan menurut kabar gue dapat berita dari polisi juga mengatakan niat dia ini udah dari November, dan kita nggak tahu nih KKN-nya bulan berapa, tapi niat dia untuk sing itu udah ada dari bulan November. Mungkin ada kendala atau apa segala macem, barulah terlaksana kemarin di hari Kamis tanggal 26 bulan 2 kemarin. Bahkan pas diinterogasi dia tuh sempat ngomong, sepagi itu aku ngasah dulu kapak dia tadi katanya guys. Oh anjir sumpah ini orang nih kayak wah psikopat lah nih kayaknya guys ya. Di sebuah ruangan baru dilancarkanlah niat buruk dia tadi. Kabarnya itu ada beberapa luka di bagian kepala, terus di belakang leher juga, terus ada di punggung ada 3 bekas sing-sing tadi. Nah setelah semua kegiatan keji dan berhasil dilakukan teman-teman, barulah kita bisa melihat kemarin itu ada video yang viral posisi dimana si Farah berada
tepat di depan pintu ruangan dia. Terus di situ juga ada si Raihannya. Terus banyak yang bilang kenapa nggak ditolongin, kenapa ditengokin aja. Ternyata pada saat itu si Raihan memberikan ancaman kepada orang yang mau menolongi si Farah pada saat itu. Katanya kalau lo dekat gua gas lagi nih ya. Jadi orang pun udah serba bingung kan. Lo pun pasti bingung kan guys. Kayak lo mau nolongin tapi orang disandra gitu. Kalau lo maju dar gitu loh maksudnya guys. Makanya pada saat itu orang nggak bisa apa-apa gitu. Oke, kita sampai di situ aja nih. Ceritanya udah kelar ya kan. Ceritanya udah kelar. Raihan suka dengan si Farah. Farahnya cuma manfaatin Raihan doang. Dan Farahnya katanya nggak mau. Beberapa hari dari setelah kejadian muncullah video-video. Nah ini plot twist banget guys. Disinilah plot twistnya. Muncul video dari akun si Raihan ini bahwasanya mereka tuh selama ini memang udah kayak temen deket, bahkan mereka tuh HS ya, ada yang bilang begitu ya, HS tuh rokok bukan. Kita nggak tahu juga nih, intinya dari keterangan begitu guys, sedekat itulah mereka. Gue kan bingung, katanya nih karena cinta ditolak, terus kenapa muncul-muncul bahkan videonya mereka karaokean sambil dang ya, itu gongnya di situ sih. Katanya ditolak tapi ini kok cipex gitu kan, gue nggak habis pikir juga. Dan yang gongnya lagi ternyata si Farah ini punya pacar namanya Ferdi. Terus kok bisa si Farah ini deket sama si Raihan sampai begitu. Ini juga menjadi perbincangan juga ya di luar sana ya kan. Si Farah ini katanya ya menurut sumber yang kita dapat di internet memanfaatkan si Raihan. Gua nggak tahu memanfaatkan dari segi apanya, entah itu uang, entah itu dari urusan kuliahnya, kita nggak tahu guys. Intinya seperti itu. Dan si Raihan juga mungkin bahasanya dapat jatah kali ya. Ya udahlah ya gas aja. Cuman memuncaknya itu di urusan apa kita nggak tahu. Mungkin pada saat semua yang diinginkan si Farah itu udah tercapai, karena dia katanya udah mau nyusun skripsi atau apa segala macam, udah mau sidang ya. Setelah semua yang urusan dia udah kelar aman, skripsi aman, terus si Raihan dilepas gitu aja, bisa jadi gitu. Yang itulah yang membuat si Raihan tuh naik pitam gitu guys. Ya cerita ini sebenarnya lu juga pernah mengalami sebagian mungkin, dan teman-teman lu juga pasti banyak sih kejadian-kejadian remaja-remaja biasa lah gitu guys. Cuman endingnya kita nggak tahu nih kalau sampai si Raihan ini tega mengsangsing gitu guys. Di balik kejadian Raihan membicik Farah, ternyata Farah punya pacar aslinya yang bernama Ferdi. Padahal sama Raihan yang statusnya cuma temen, Farah malah saling cipoka 4N. Kan bingung lo kan? Kan bingung lo. Makanya ini buat cewek-cewek juga nih, stop lah memanfaatkan situasi apapun itu ya. Cewek ke cowok, cowok ke cewek juga begitu. Jangan memanfaatkan orang lain. Please jangan bahas cintanya atau selingkuhnya, tapi ingat kekerasan yang dilakukan pelaku. Kalian jangan seolah menormalisasi kekerasan. Enggak. Sama sekali kita dari pihak laki itu nggak ada menormalisasikan. Apapun alasannya, Raihan tetap salah. Tidak bisa dibenarkan karena kegiatan dia tuh benar-benar tindakan kriminal. Hanya saja kita di sini membahas cerita dari plot twistnya gitu, dan salah tetap salah, cuman kita harus tahu cerita penyebabnya itu apa gitu loh. Bikin gong salah satu akun TikTok diduga akun pribadi milik Raihan, pelaku ya kan, di lingkungan kampus UIN Suskaryau mengunggah kemesraan dengan korban yang dimana video tersebut telah diupload sebelum kejadian. Dan lebih gongnya lagi, ada adegan terlarang. Damn nggak tuh guys. Aduh ini plot twistnya itu anjir gong banget sih sumpah Cok. Ini masa-masa mereka KKN ya. Ya berarti dah selama ini emang udah terlalu dekat sih kalau gue lihat ya. Bucin-bucinan gitu ya kan. Ya ampun. Nah kocak, ceweknya kenapa deket-deket anjir kalau udah punya cowok. Nggak nih lu jangan nyalahin deh, bener. Intinya udah salahin dua-dua aja gitu guys. Orang pacaran itu nggak ada salah benar itu, dua-duanya salah itu. Lebih-lebih si Raihan Pau ini. Nah ini ada videonya yang bagian ini teman-teman, tapi kalian tuh jangan pernah contoh ya. Itu tindakan nggak baik, dan gua nggak habis pikir kenapa yang katanya temen tapi melakukan hal ini gitu. Itu nggak masuk di akal sih. Cerita lebih jelasnya itu ya mereka doang sih yang paham guys. Gara-gara kejadian ini, video itu mendadak langsung menjadi viral dan banyak perbincangan di luar sana guys. Cuman masalahnya komentarnya langsung dinonaktifkan. Nah dari segi pandangan gua, teman-temannya juga kayaknya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan hubungan apa yang udah dijalin dengan Raihan dan Farah ini.
Karena kan video-videonya muncul guys, entah asli entah enggak. Ya coba dong, kita butuh penjelasan dari video itu, bener nggak gitu. Nggak pacaran Anjoy, hah? Hati-hati kau, sering godain jantan. Kata Rehan, Parah ini baik sama dia. Mungkin dia berharap sama Parah. Dikiranya Parah ini ngasih harapan, padahal Parah ini punya cowok. Aduh, ya gimana Neng? Lain kali ya, terlebih kita nggak bela kok. Tetap salah si Rehan ya, menurut gua pribadi. Cuman maksud gue juga jangan nge-PHP-in orang gitu loh, maksud gue. Apalagi kalau emang lo enggak, ya jangan ngasih harapan, terus jangan memanfaatkan gitu loh. Aduh sumpah nih gue agak bingung sama kasusnya ini ya. Kadang gue juga akan berpikir si Parah ini tipe orang yang nggak enakan gitu ya kan. Dia juga cuman mau baik doang karena ngelihat si Rehan ini anaknya introvert banget nih, kayak susah bergaul, susah komunikasi. Jadi si Parah ini cuman mau kayak bantu si Rehan untuk bisa bergaul dan berteman dengan teman-temannya gitu. Tapi video itu gimana gitu loh maksud gua. Video kemesraan mereka yang udah beredar ini, itu maksud gue yang kayak aduh ngebantah semuanya nih gitu loh. Karena sebenarnya orang udah banyak yang bela si Farah ini loh gitu. Berbuat baik itu adab, jangan baik dikit dikira naksir. Ramah itu sikap, jangan ramah dikit dikira suka. Cuman mereka-mereka ini pun setelah tahu video-video yang beredar itu anjing gong banget sumpah, anjing dah Jo. Aduh. Nangis nggak Ocudayan? Enggak nangis. Halo Farah, nangis nggak? Enggak. Aduh, gue kalau lihat ini nggak sanggup sih sumpah sih. Rehan lu gila sih sumpah Jo. Cuman kayaknya si Rehan ini agak beda dari yang lain gitu. Karena ada yang komen juga tuh anak ini emang rada guys ya. Kayaknya ini temennya ya. Karena tahun 2023 awal dia pernah ada kasus ketahuan jilat Oreonya sapi gitu. Gue gak tahu cerita ini tapi gak masuk akal aja gitu kan. Intinya dari semua ini teman-teman yang berhasil gue rangkum adalah si Rehan suka dengan si Farah. Sedangkan si Farah ini punya pacar dan dia gak mau selingkuh. Tapi sama si Rehan, si Farah ini terlalu aware. Sampai mereka tuh jalan bareng, main game bareng ya kan. Dari video tuh kita lihat tuh mereka udah cipik juga gitu. Tapi si Farahnya itu nggak mau ngasih kepastian. Oke, ayo kita pacaran. Hubungannya tuh alias digantung, di ghosting dengan si Farah. Karena si Farahnya juga mendapatkan benefit dari si Rehan. Karena si Rehan ini orangnya mau apa aja. Kalau udah kecintaan disuruh apa aja dia mau gitu guys. Setelah semua didapat dengan Farah, ya udah si Rehan ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu rangkuman dari cerita yang kita dapat ya guys. Selebihnya betul nggaknya kita nggak tahu. Intinya yang dilakuin si Rehan tetap salah. Itu sih koplok sih lo sumpah. Sekarang lo di penjara kan gara-gara itu kan. Apapun itu teman-temannya. Dan sekedar ya saran aja buat kalian semuanya teman-teman. Kalau ngelihat sebuah kasus itu mungkin kadang jangan sebelah pihak dulu gitu kan. Kalau misalkan dari hubungan pacaran ini mungkin ada sesuatu yang dibalik itu kita nggak tahu juga gitu. Segila-gilanya orang kalau udah gila pasti ada penyebabnya. Ya walaupun kita nggak bisa menyalahkan korban, tetap pelaku ya pelaku gitu, korban ya korban. Tapi ini plot twist banget sih. Awal-awal nggak tahu cinta ditolak, kapak bertindak. Ternyata sebelum itu juga udah Naruto Shippuden. Jadi guys, apapun itu ya jangan ditiru. Ini kelakuan sih nggak bermoral menurut gua pribadi gitu teman-teman. Ya emang nggak jelas sih ini. Dan untuk cewek-cewek di luar sana juga jangan pernah memanfaatkan laki sekaya apapun itu. Kalau emang lu mau ya udah, lu jadi istrinya. Kalau lu emang nggak mau dia ya udah, lu jangan ngambil benefit apapun dari dia gitu. Apalagi terlebih uang. Nah karena lu nggak akan tahu pas seorang tuh nahan emosi sampai di mana gitu. Ada orang yang emang nggak bisa mengontrol emosinya sampai ngelakuin hal-hal yang emang nggak bener. Nah takutnya apesnya lo ketemu dengan orang yang begitu. Setelah itu lo manfaatin dia. Ujung-ujungnya dia naik pitam, gelap mata. Ya guys, thank you banget guys ya. Semoga cerita ini menghibur kalian semuanya. Dan sekali lagi ini bukan menurut keyakinan gua. Semua ini sumber gua dapat dari internet yang sudah kesebar. Gua hanya merangkumin ceritanya untuk kalian. Terima kasih teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.